Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya bisa kumpul di sini. Merdeka, merdeka. Oke. Dalam koalisi Kim ya. Kim, apa itu? Koalisi ingin Mahfud. Ingin Mahfud ya. Aduh. Pak Ajis, apa kabar Pak Ajis? Pak Ajis, tepuk tangan untuk Pak Ajis doa ibu. Terima kasih. Tokoh stand up Indonesia. Tokoh stand up Indonesia. Alhamdulillah bisa bergabung di sini. Terima kasih Pak Ajis. Ini generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa nantinya. Mana ini? Iya. Ini. Iya. Teman-teman Gen Z ya. Gen Z Gen Z, luar Gen Z. biasa. Karena kalau nggak ada Gen Z kita nggak ada listrik. Bukan itu Gen Z. Itu Gen Z. Hari ini kita itu dialog ya, dialog seniman ya. Kita mewakili teman-teman ini dari kita bertiga dari Polucu. Polucu apa betul? Politik sampai anak cucu. Bukan. Polucu Politik itu sampai anak mancu aja. iya. Polucu itu politik garis lucu. garis lucu. Karena apa? Kita pingin suasana politik walaupun suasana seperti itu kita bawa fun Gembira. dan lucu, gembira. Ya. Setuju? Setuju? Setuju. Setuju lah, saya yakin Ya. setuju sekali. Benar kan Pak Ajis? Betul Ya, sekali Mas oke. Akbar. langsung saja kita akan mengundang langsung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud Mahfud. yang sudah bersama-sama dengan kita di sini. Luar Persilakan, biasa. monggo Pak. Kami persilakan. Ini, Pak. Iya. Mohon maaf ya adik-adik semua ini ada yang kali, Pak. pesen GoFood. Kok hadir? Ada. Kok hadir? Ada yang pesen GoFood Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah ya. Ya. Iya. Ya, luar biasa sekali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, sharing santai. Apa sih yang diinginkan gitu ya. Ini teman-teman juga dari seniman, Gensi hadir di sini semua ya. Iya. Iya, nanti Oh mungkin. ini Calontong suruh duduk sini Oke, dia. Calontong. Iya. Nih. Apa kabar Mas? Baik, ya. Ini kita ini ya. Maaf, ini kan capres dan cawapres. Ini Iya. calontong calon apa? Calontong. Calon aja. Oh, Calon aja. doang. Iya, Nih, iya. silakan Calontong, ngobrol-ngobrol ya. Kita bisa lihat kan ini teman-teman ini yang awet muda. Kenapa? Saya itu yang mudah-mudahan awet lah ya. Iya. Itu. Amin. Berdoalah kita. Ya, sih. tepuk tangan buat Mas Butet. Mas Butet, monggo Mas Butet. Butet, Silakan, sini. monggo. Mas Butet sini juga. Jadi intinya kita mau ngobrol-ngobrol gitu kan bagaimana namanya jangan sampai kita yang namanya salah pilih. Karena apa? Yang paling penting dalam memilih pasangan itu atau memilih calon itu yang penting adalah rekam jejak dan rekam medis. Nah, itu penting. Jadi yang pertama Percuma adalah sehat. lolos misal rekam jejak ternyata rekam medis nggak lolos. Nah, ya. Iya. Silakan Mas tepuk tangan Adi. buat Mas Adi Club Project. Buat teman-teman juga diimbau ini mohon dengan sangat untuk tidak live streaming. Iya, betul. Supaya acara ini tidak di live di Streaming. Di streaming ya. Di sosmed manapun nggak boleh. Iya, ya. iya, Jangan iya. jangan di streamingin ya. Iya. Tapi direkam boleh nggak? Direkam boleh, Tapi- direkam jejak. Wah, rekam medis ya. Gitu. Nah, ini kalau dari teman-teman stand up Indo, teman-teman kita tahu selama ini bersuara terus kan di sosial media. Iya. Ada yang ingin disampaikan katanya, oh mau roasting gitu. Nah, ini silakan Cis. Enggak sedikit aja. Apa Saya nih? dulu pernah ketemu Pak Ganjar langsung. Iya, sama Pak Di Ganjar. acara mantan Najwa Boyolali Pak ya. Ya, Nah, siap. itu. Nah Pak Ganjar ini sesuai riset yang saya cari ya. Apa tuh? Ternyata Pak Ganjar ini orangnya konsisten. Ah, kenapa? Dari SMA, Ya. Pak Ganjar itu ternyata rambutnya sudah putih. Ya. Sudah Oh, putih. sudah putih. Dari SMA. Dari SMA. Jadi SMA Pak Ganjar enak ngambil rapotnya sendiri. Kenapa? Karena dia Pakai orang tua. Iya, pakai orang tua. Bener. Ya, Pak, itu, Pak, waktu itu. Iya. Ngambil rapot sendiri tahu maksudnya enggak? Orang tua murid lain nggak ada yang ngambil rapot, ada yang ngambil rapot sendiri Iya. gitu ya. Pakai harus diterangin. Iya. Kesannya kita tuh Kayak bodoh kayak kita gitu ya. ngerti aja. Aduh, seperti peristiwa-peristiwa seperti ini ya kayaknya ya. Apa? Ya itu maksudnya, kayaknya tuh kita dibodohin gitu. Iya. Padahal Jadi- kita udah ngerti ya. Iya. Aduh. Tapi kalau gue salutnya sama Pak Mahfud. Kenapa? Pak Mahfud itu orang yang sangat sabar. Kita pernah ingat tahun 2019. Iya. Pak Mahfud pernah dijanjikan untuk Betul. jadi wapres. Iya, oke. Bayangin udah jalan nih. Iya. Dari rumah udah izin ke anaknya. Iya. Papa Bapak mau jadi wapres. Iya. Udah pakai baju putih. Iya. Tiba-tiba berapa jam Berangkat, kemudian? nggak Hah. jadi. Iya, Pas berangkat. pulang
Kayaknya anaknya ngomong, mana Pak? Katanya Wapres. Tapi ada yang lebih nyelekit. Kenapa? Ini ada anak yang dijanjiin Wapres. Dia berangkat dong. Iya, Berangkat. Izin sama bapaknya, Pak. Saya mau jadi Wapres. Iya. Berangkat kagak jadi. Iya. Terus Balik ke rumahnya. Pak, aku nggak jadi Wapres. Terus? Kenapa? Kenapa? Dia milih santri kan. Nggak jadi wapres. Nggak jadi Ya, wapres aja. sebelum nanti Jadi- kita berdialog nih ya, ada dengan seniman dan juga anak-anak muda di sini. Iya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh Pak Ganjar atau Pak Mahfud mungkin. Silakan Pak Ganjar. Silakan Pak. Makasih teman-teman. Kenapa sih goyangnya itu terus bawa yang lain gitu loh? Ya, Loh, Bapak sudah pernah dengar? Oh, udah Apa? denger ya Pak ya? Sudah itu? pernah dengar Pak? Udah. Oh. Oh berarti nonton Polucu. Iya. Saya terima kasih sudah datang. Maka kalau kita menghadapi situasi hari ini, ada yang marah, ada yang ngambek, ada yang misuh-misuh, Iya. nggak boleh. Maka saya pengen sore ini kita bisa bergembira. Oke, betul. Bisa bergembira, mendengarkan stand up komedian, ada musisi juga. Yang ini saya kenalkan siapa ya? Kamu siapa? Oh anak muda. Kok tahu? Oh kelihatan ya. Nah, kita pengen mengapresiasi kawan-kawan, para seniman, teman-teman muda yang punya potensi keren, yang sangat kreatif, bisa menghibur secara spontan. Dan tentu saja yang ada di sini, ini kok yang di depan sedih-sedih ya? Sedih ya? Santai aja. Kamu kuliah, sekolah, apa enggak? Kuliah. Bebannya berat di sana? Berat. Dosenmu galak? Nilainya pelit. Prof, coba Prof kasih sambutan, Prof. Apa waktu jadi dosen kayak gitu, Prof? Coba. Aduh. Yang santai aja ya, adik-adik teman-teman yang santai karena apa? Kita ini hanya militan bukan militer. Nah. Oke. Wow. Aduh. Kita mau dengerin kawan-kawan para stand up komedian ini dongeng cerita tentang kelucuan dan kebahagiaan. Coba siapa mulai dulu silakan. Pak Mahfud nih. Pak Mahfud MD ini ternyata faktanya, Beri dong, beri. Pak Mahfud MD ternyata tuh faktanya anak keempat. Kok bisa? Karena Dari kan mana? MD, yang pertama MA, MB, MC, MD. Berarti 26 bersaudara. Iya, betul. Sampai MZ. Betul. Itu Zainuddin kali. MZ dong Jainuddin berarti ya. Sono dong dari sono. Calon Tong mungkin ada yang mau Nah, ini. disampaikan atau silakan Cak. Sini. Ini yang miso-miso tuh salah satunya di ini. Iya. Miso-miso juga ini nih, yang ini Mbak, miso-miso. saya nggak pernah miso-miso. Saya itu diantara teman-teman stand up itu yang paling sabar saya Pak. Iya betul. Saya mengajarkan ke mereka untuk tetap sabar, apapun yang terjadi ya. Saya udah 2 job di cancel. Nah, Aduh. itulah menguji kesabaran. Perjuangan itu butuh kesabaran. Dan orang yang sabar yang akan sukses dalam berjuang. Amin. Jadi kalau saya mau stand up ini takutnya nanti semua malah sedih. Ya. Loh kok stand up sedih? Hah? Kok stand up sedih? Karena saya yang bingung mau ngomong apa nggak sedih. Apa nggak sedih semua orang? Tapi yang jelas saya terima kasih sudah bisa berdiri di sini. Saya kumpul dengan senior saya Mas Butet. Dan kita mengawal Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini bukan hal yang begitu saja keluar dari pikiran kita. Saya memang pelawak. Saya itu orang yang paling termasuk ya kelompok yang paling hina di Indonesia ini. Kenapa? Kok hina? Karena setiap bekerja selalu ditertawakan orang, Pak. Apa enggak hina itu? Anda semua bekerja dihormati gitu ya, Iya. paling enggak punya wibawa. Saya itu bekerja diketawain. Kalau saya enggak diketawain berarti saya enggak sukses. Nah makanya saya itu paling apa ya? Ini serius. Saya paling nggak berani atau paling menjaga untuk membawa anak-anak saya di profesi saya. Karena saya takutnya ketika saya bekerja diketawain semua orang, saya menjaga perasaan anak saya. Bagaimana? Bapaknya diketawain banyak orang. Itu kan saya takut anak saya itu merasa minder ya kan. Makanya saya nggak
pernah bawa-bawa anak saya untuk urusan profesi saya. Ini mau kemana nih? Enggak, Mau maksudnya, bawa anak. maksudnya Ini mau gini, kemana enggak, sebenarnya? saya tahu nih Ini. maksudnya. Apa? Maksudnya cukup anak orang lain yang diketahuin orang kan? Nah, itu kamu yang ngomong. Kamu yang ngomong, Nggak cuma ada. aku yang nyuruh. Tapi saya senang juga nih dengan Pak Ganjar. Ini suasana ini cocok karena apa? Kita butuh Indonesia maju cepat. Dan saya yakin Pak Ganjar, Pak Mahfud ini akan bisa membawa Indonesia maju cepat. Karena? Ya kan? Karena apa? Ini suasana aja sudah kayak balapan. Apa nih? Banyak orang yang MotoGP. Nah, Moto. kencang. Bahasa Kencang. Jawa moto. MotoGP, Iya, MotoGP. kencang. Dan saya yakin Memotret. akan lurus. Saya yakin beliau berdua akan lurus. Karena Karena? apa? Adalah Pak Mahfud. Karena kita tahu ya, yang bisa dipengaruhi kan biasanya MK, yang nggak bisa dipengaruhi MD. MD. Ya. Wah, luar biasa. Wah, masuk. Ah, gitulah makanya kita lurus, tegak Lurus. ya. Ya, silakan. Silakan. Stand up. Dia kan pemusik. Aduh. Pemusik. Kalau Mas Tapi Adi kan calontok lu jelas. biarpun pelawak, lu Ya. adalah insinyur, Cak. Tetap ada pride dong. Nih, ini mohon maaf. Kalau saya kumpul pelawak, mungkin saya ada bangganya karena mungkin saya salah satu pelawak, bukan satu-satunya ya, mungkin Iya. salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Iya. Tapi begitu kumpul-kumpul teman insinyur, Iya. saya jadi paling minder karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Iya benar. Makanya saya harus pinter-pinter cari kumpulan. Iya. Nih, biar saya nggak jadi insinyur jadi dua kayak dua sisi uang mata. Dua sisi mata uang. Dua sisi mata Lah ya, uang. dua sisi uang mata uang itu. Saya susah ngomong dua. Susah Saya ngomong ngomong dua sisi mata uang itu susah. Iya itu. Karena nggak sengaja. Ya saya gitu. Kayak Sri Mulat ya. Aduh, Gitu ya. tapi intinya memang acara ini senang karena kita mewakili teman-teman seniman. Kenapa? Saya ingin tetap nanti suasana kita berkomedi, suasana berkesenian, Betul. tanpa tekanan, kebebasan. Makanya saya menentukan pilihan di sini santai, rileks, tapi tetap fokus itu seperti itu, ya. Iya. Dan saya berharap sebenarnya Nah, seperti ini, yang ini, kalau saya ini. pernah ngomong sama Pak Mahfud. Apa? Kalau waktu dulu tuh yang paling penting Pak Mahfud, kan saya ngedorong terus Pak Mahfud tuh. Iya. Beliau itu benar-benar ketika beliau mau dipinang itu betul-betul beliau itu memang sudah ikhlas. Iya. Iya. Betul-betul ikhlas. Jadi udah apapun juga sisa-sisa waktu yang ada ini beliau akan berikan untuk bangsa Indonesia, untuk kemajuan bangsa Indonesia. Betul begitu kan Pak? Luar Betul, biasa. ya. Jadi makanya kenapa saya mendorong Pak Mahfud, karena Pak Mahfud juga menjanjikan saya jadi komisaris katanya. Saya tuh ada mau, saya tuh orang ada maunya. Gitu. Muji-muji ternyata ada Komisaris maunya. dia, komisnya maksudnya kan. Komisaris. Untuk Akbar juga udah ada tempatnya. Apa ada tuh? ya? Kepala Dinas Pemakaman. Pertama diresmikan dengan memakamkan dulu kayak gitu. Ini harapan kita nanti untuk yang mau mendorong betul-betul tulus karena Ya. nanti kalau misalnya kita tulus memang memilih seseorang dengan baik itu karena kita tahu rekam jejaknya juga baik, insya Allah ada keberkahan untuk Indonesia. Amin. Ya. Ganjar Mahfud. Kabul. Oh iya. Kabul. Sembarangan ngomong. Wah, Kabul. ini bisa dipotong. FYP di TikTok nih. Gini, teriak FYP Kopul di di depan capres. Ini siap-siap nih, viral nih. Ya, aduh. Ya, Mas Butet mungkin ada yang Nah, ingin disampaikan ini. nih. Kalau Mas Butet, ini ya Iya. kalau kata Pak Ganjar tadi, suka miso-miso. Miso-miso ya. Enggak, saya sore ini tidak miso. Saya cuma mau bersyukur saja. Karena kalau kemarin tuh waktu memutuskan Pak Mahfud jadi wakil presiden, Bu Mega pidatonya sangat bagus. Lalu saya ngikuti podcast dengan Nana, Najwa Shihab itu, Pak Mahfud dan Mas Ganjar ya keren. Itu jelas tergambarkan. Kalau sementara ini beberapa waktu yang lalu, yang namanya Wapres itu kan cuma kayak boneka. Ban serep. Tapi saya yakin kalau Pak Mahfud MD jadi wapresnya Mas Ganjar, jelas bukan wapres boneka. Iya. Ini bagi tugas politik hukum ya jelas Pak Mahfud, ya toh, masa Cak Londong. Nah, yang kedua ini juga bersyukur sore ini karena tadi lewat medsos Pak,
ada info macam-macam katanya Mas Gibran tidak hadir di acara deklarasi yang nanti malam atau besok gitu ya. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat, 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Oh, Profesor Doktor berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Udah itu aja, nanti kepanjangan. Nanti miso-miso. 2 tahun nyicil Mio aja belum lunas itu. Mio aja 5 tahun ya. 5 tahun itu cicilan. Aduh. Itu kalau misalnya bisa mau 2 tahun nggak pakai cicilan. Apa? Cocolan. Cocolan, iya. Nyocol sana nyocol sini. Ya kalau DP-nya gede ya Bisa ya. bisa, ya, tapi udah bisa. langsung kejual lagi. Oke, mungkin ini kan karena dialog nih sebenarnya. Iya. Ada beberapa teman-teman yang ingin Bertanya. di sebelah sini nih udah mulai ada yang ingin bertanya nih. Mungkin sebelah sana bisa bertanya, nanti sebelah sini yang jawab. Oh, bukan. Jangan dong. Oke, sini ya. Oke, sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Bapak-bapak, perkenalkan nama saya Eko, saya dari Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Siap. Jadi ya beliau ini adalah salah satu putra terbaik yang dimiliki oleh Jawa Tengah, Pak Ganjar. Karena saya sudah membuktikan melalui SK Komite Ekonomi Kreatif, Perda Ekonomi Kreatif, dan Pergub Ekonomi Kreatif. Beliau yang menandatangani semuanya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Iya, beliau ini. nyata ya. Iya, nyata. Iya. Ya, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi kita semua di sini adalah anak-anak milenial, Pak. 2030 adalah bonus demografi dan tantangan kita ke depannya adalah lapangan kerja yang jelas ini. Dan industri kreatif sekarang menjadi salah satu tulang punggung atau motor untuk pengembangan kegiatan ke depannya. Di pekerjaan apapun ini transisi sudah ke arah situ. Bagaimana pandangan Bapak untuk kedepannya jika seandainya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden terhadap masa depan industri kreatif di Indonesia? Pertanyaannya itu saja. Matur suwun. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Monggo Pak, langsung Pak. Iya, katanya tadi stand up comedy. Iya, Pak, ini stand up Kenapa dulu Pak. pertanyaan? Nanti, Pak. Sampean sih ngomongnya debat-debat tadi. Jadi serius di Mas Eko ini. Ya tanya dijawab ya Mas ya. Penciptaan lapangan kerja itu membutuhkan investasi. Investasi yang saya tanyakan pada kawan-kawan para pelaku pengusaha, dia butuh 2 hal. Satu, ease of doing business. Jadi semua perizinannya gampang. Masuknya gampang, tidak berbelit, tidak ada pungli, tidak dikorup, tidak dipersulit. Sehingga ada giumnya kalau bisa dipersulit. Kenapa dipermudah? Mesti kita pangkas. Yang kedua, kepastian hukum. Maka pas tadi kalau cerita ada Pak Mahfud di sini. Yang kedua, kepastian hukum. Maka kalau sudah putus ya nggak boleh balik lagi. Lalu dipersoalkan sehingga tidak pasti. Itu 2 hal. Tapi yang ketiga sebenarnya ekonomi kreatif ini. Ini istilah saya itu langit tanpa batas, sumur tanpa dasar. Ruangnya gede banget. Apalagi masuk dunia digital. Waduh ini punya handphone, mereknya apa itu? Oke, enggak usah disebut. Ketika kemudian dunia digital menjadi satu alat yang bisa dipakai untuk mengembangkan seluruh talentanya, maka terjadi sesuatu yang Orang jualan yang dulu konvensional sekarang pindah ke dunia digital. Bermusik sama ya Mas ya, Sadi. Orang bermusik sama. Cuma nasibnya aja yang belum baik. IP-nya, royalty-nya. Tiba-tiba muncul anak-anak muda, komunitas coding yang kemudian bisa mendevelop
banyak sekali aplikasi. Dan dia bisa menganalisis. Ini khas anak muda. Khas anak muda. Maka ruang-ruang inilah yang mesti didorong dan perlu mendapatkan pendampingan. Maka fasilitasnya penting, infrastrukturnya disediakan, ruangnya dibuka. Waktu saya ngobrol dengan teman-teman yang muda, yang kreatif itu, Pak Ganjar kenal saya enggak? Enggak. Saya ini pelukis Pak, yang mengkoleksi lukisan saya ada di London. London. Anak muda. Dan dia keren. Ada pembalap muda yang kemudian menekuni otomotif, ternyata industri kreatif otomotif kita itu boom, luar biasa. Cuma regulasi nggak mau ngatur dan cenderung nggak mau. Contohnya Pak Mahfud menarik. Ada mobil kuno, diperbaiki, dikerjakan anak Jogja. BPKB STNK-nya sulit diurus. Akhirnya mobil ini dibeli oleh orang asing. Ya kira-kira dia bongkar, kira-kira habisnya sekitar 700-800 juta. Dijual 1 miliar sekian. Di sana sampai sana dibeli orang kita 15 miliar, balik lagi sih. Balik lagi sih. Real, kreatif, ada, laku, tapi tidak bisa dipayungi. Ini penting ini untuk kita sampaikan. Kalau itu dilegalisasikan, wow, gede banget. Ini otomotif, belum desain, e-sport, anak-anak yang hobi seni, olahraga, yang banyak sekali. Maka entrepreneur pun mesti diciptakan. Kita itu kalau nggak salah sekarang sekitar baru 4% ya. Rata-rata tuh negara-negara maju sampai 14%. Tahu kan? Kalau kita naik 100% aja mungkin ya 8-9% itu udah gede banget. Nah fasilitas inilah yang mesti diberikan termasuk akses permodalan dan pendampingan. Gitu Mas Eko. Pertanyaan kedua kalau bisa jangan serius ya. Jangan serius ya. Iya. Pokoknya kalau misalnya Yang udah lucu gitu kira. ya masalahnya kreatif, pokoknya yang kere itu harus aktif. Karena kalau misalnya yang kere nggak aktif, makin kere dia. Jadi harus aktif, cari aja terus peluang-peluang seperti apa. Ya. Berarti kalau nggak serius pertanyaan kedua tentang kuliner ya, kita buka tentang kuliner, cara masak molen gitu ya. Biar nggak terlalu serius Pak. Tapi kuliner kalau jadi bisnis jadi serius ya. Jadi Bisa. serius. Iya. Tapi resepnya aja berarti ya, resep-resep silakan. Yang mau nanya resep ke Pasti bapak-bapak. Pak, pertanyaannya pasti tetap serius Pak. Kayak misalnya saya aja yang sekarang aja ya Pak, punya anak nih Pak, kuliah. Pak kuliah negeri sekarang 1 semester 14 juta. Itu kan mahal banget Pak. Sementara anak saya yang pertama dulu masih 1 semester itu 2 juta. Sekarang ini 14 juta, jadi kenaikannya tuh luar biasa Pak. Ditambah anak saya tuh nggak terlalu pinter-pinter juga gitu. Iya, akhirnya saya ngambil kan anaknya supaya pinter, bapaknya kali ya. Makanya sih, anak Pak. saya kalau mau kuliah itu yang gampang yang nggak ada biayanya di Bali. Kenapa? Ngapain? Universitas Udayana. Iya. Oh, Udayana? Pak mau kuliah Udayana itu. Cukup. Lo itu, Bapak nggak kuat lagi. itu mah ngasih ituan gitu nggak bisa. Nah. Tapi anak-anak sekarang memang pinter, terutama pada saat kemarin pandemi itu online segala macam itu ada ya. Jualan online semuanya jadi rame. Laundry online, sampai cukur online ada. Oh. Cukur online, kalau laundry kan kita hubungi nih penjual laundrynya. Setengah jam dia datang, Datang, bawa baju kita. dibawa laundrynya. Iya. Balik udah rapi tuh, udah dilipat, udah disetrika. Betul. Cukur online juga. Kita panggil, setengah jam datang, pala kita dibawa. Nunggu setengah jam balik udah rapi. Nah selama nunggu kita bisa ganti pala kita sama pala charger. Jangan sama pala Barbie karena pusing. Kalau bener-bener kalau pusing pala Barbie. Pala Barbie. Iya, benar. Ya, silakan yang mau. Nah, ini. Tapi tadi urusan sekolah boleh dong, Oh karena iya. itu banyak pertanyaan. Tapi kenapa Pak peningkatannya itu terlalu pada sekolah negeri Ya loh, banyak Pak? sekali perguruan tinggi, biasanya kalau negeri ada perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya, PTNBH. Karena mereka ada kemandirian. Kok BH sih Pak? Ya. Berbadan hukum. Oh, Iya. Ya maunya kan GP atau MD. Oh iya, oke mantap. Nah, ada beasiswa. Jadi boleh. Bisa ya Pak ya? Oh, bukan bisa lagi, ada bahkan sampai S3. Kita kan LPDP ya Pak. LPDP kita itu sekarang kayak endowment fund gitu ya. Itu kira-kira yang
sekarang disimpan pemerintah itu sampai 200 triliun loh. Dan itu sampai S3. Sampai S3. Bisa keluar negeri loh itu. Oh sekolah. seluruhnya. Oh. Seluruh, makanya ini informasi aja kalau teman-teman ada yang tidak mampu dan pengen sekolah tinggi ada di situ. Maka saya dengan Pak Mahfud diskusi kemarin karena beliau juga dosen gitu. Kalau keluarga miskin, kita cari satu keluarga ada anaknya yang punya potensi bisa kuliah sampai S1 dan dibiayai negara. Dia yang akan merubah nasib keluarganya menjadi lebih sejahtera. Iya, luar biasa. Berarti saya salah, bukan saya ngajuin bukan beasiswa. Apa? Bea cukai. Itu yang jadi permasalahan, ternyata salah saya tuh. Oke. Monggo, Silakan. Iya. Ya baik, perkenalkan. Baik saya. Saya dari ibu kota negara. Wah, dari ibu kota negara. Iya, dari Balikpapan baru 3 hari di... Oh belum, masih DKI sekarang ibu kotanya nanti. Iya. Tahun depan udah bertanda tangan ya. Oke. Jadi sekarang ibu kota jangan ngaku-ngaku. Ini sekarang masih ibu kota nih. Iya. Sebagai persiapan itu juga tantangan besar ya ketika Balikpapan menjadi ibu kota negara dan Jakarta sebagai melepas ibu kota negara. Saya dari Perupa, dari Balikpapan. Pastinya Perupa kan ada sirkulasi dalam berkesenian itu menanam, merawat, panen dan dibagi. Nah, bagaimana sirkel berkesenian di Jakarta ini bisa juga di daerah diterapkan sama dengan sirkel di Blok M ini. Mungkin seperti itu singkatnya. Terima kasih. Siap, usulan yang luar biasa, ide yang silakan Pak. Iya, ini kayaknya kita memang harus lebih banyak membuat kreatif hub ya. Kreatif hub yang lebih banyak difasilitasi suruh ngembangin. Dan benar sih mestinya kayaknya mesti kolaborasi ya. Udah kenal Mas Butet? Udah, pernah ketemu? Pernah ya, pernah kolaborasi. Walah kayak gitu nanya lagi. Iya ternyata alumni ISI. Nah kira-kira gini, kira-kira apa usulanmu? Agar kemudian, ini karena dari ISI udah berkesenian, Perupa, agar kemudian kesenian di sana bisa hidup. Ya, harapan saya bagaimana ruang-ruang kreatif juga di Balikpapan bisa digerakkan dengan pemanfaatan milik pemerintah lah. Minimal ada gudang, ada tempat-tempat yang kosong yang bisa menjadi circle berkesenian. Nah di Balikpapan sendiri tidak ada ruang-ruang galeri khusus untuk seni rupa, pertunjukan dan sebagainya. Itu yang kami butuhkan, Pak, insya Allah. Pernah ngobrol sama wali kota gitu? Kalau untuk wali kota kami punya batasan tersendiri untuk sampai ke lingkup pemerintahan. Jadi Nggak pernah ngobrol. Belum pernah. Oh belum. Belum pernah. Gubernur? Belum, lebih belum pernah. Lebih belum. Lurah? Lurah sebatas hanya bagaimana pernah menjadi konsultan untuk rombong kreatif, bagaimana memanfaatkan rombong sebagai media untuk kuliner, tetapi ruang keseniannya mural pernah diadakan kayak gitu. Jadi skala kecil. Udah kayak ada gitu. ya sebenarnya embrionya. Oke. Makasih, ini tapi idenya bagus. Jadi kreatif hub dibangun oke ya. Tapi mesti kolaborasi loh. Tapi berijazah ya. Ini seniman berijazah loh. Luar biasa ini. Oke. Itu Mbak buku apa? Ini ada launching buku dari Lonceng buku. habis kegiatan ngikuti launching buku dari. Oh bukan bukumu? Bukan. Aku udah deg-degan. Sambil berharap, kirain ini karya Nanti saya saya Pak. bagikan bukunya. Langsung kasih proposal ya. Insya Allah buku ada, nanti saya Bukan, bagikan ini juga. karya. Mohon maaf tadi Udah, belum ternyata nyebutin udah. namanya siapa Nama Mas? saya Faisal Samsudin. Faisal. Betul. Lu bukan kuis, bukan kuis. Bukan kuis. Lihat Bukan dong kuis. pertanyaannya itu karena dia lulusan ISI. Betul. Makanya kalau lulusan kosong nggak mungkin dia bisa Itu tuh salah satunya. Dan suka baca buku, beli buku luar biasa. Iya. Insya Allah kalau orang senang beli buku gini jadi tuan tanah. Oh, Kok tuan tanah sih? Karena semakin banyak beli buku, semakin banyak punya halaman ya. Jadi halamannya banyak kan. wow. Iya benar. Tapi Mas Faisal ini dari Balikpapan kan? Iya, benar. Walaupun dari Balikpapan, harapannya nanti kesenian di Balikpapan tidak hanya berada di Balikpapan, tapi depan papan juga. Nah, gitu itu, nantinya. Semua orang ya. bisa melihat nantinya. Oke. Nah mungkin sekarang Mas Adi nih mewakili dari seniman musik. Ya apa yang ingin sampaikan harapannya gitu Mas Adi. Nggak harus lucu tapi harus merdu. Iya. Iya. Ya, kan terima musik. kasih, terima kasih. Jadi harus merdu ya. Enggak, yang pertama saya merasa bersyukur bahwa pasangannya adalah Pak Mahfud.
teman-teman seniman, musisi kemarin kita bergembira dengan pasangan ideal ini, pasangan idealis. Nah, seniman tuh terbiasa dengan idealis, jadi cocok sekali. Jadi kalau bicara tentang ekonomi kreatif tadi, Mas Ganjar, ya kan, ya tentu kelihatan kan animo tentang dan rasa percaya bahwa ekonomi kreatif itu adalah suatu hal yang penting sekali. Ya tentu kami berharap dulu ada Backcraft, habis itu sekarang hilang. Tentu insya Allah kalau Mas Ganjar sama Pak Mahfud menjadi presiden dan wapres, ya kami berharap tentu ada sebuah badan atau lembaga yang memang fokus terhadap ekonomi kreatif. Karena saya pikir tadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah harus ada yang mengelola itu, Mas. Jadi nggak bisa, ya maksudnya cuman ditaruh sekelas dirjen atau apa. Karena terus terang ekonomi kreatif itu masa depan yang harus sekarang dimulai gitu. Karena di luar itu kontribusi ekonomi kreatif itu benar-benar sangat tinggi dan sayangnya di Indonesia itu masih dilupakan dan dianggap nggak penting. Kalau lihat pun juga dari kemarin saya lihat juga ya dari APBN terhadap Parekraf itu kecil sekali untuk ekonomi kreatif. Jadi saya percaya bahwa Indonesia itu punya talenta-talenta yang sangat bisa menjadi pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Jadi kami sangat berharap sekali bahwa ada sebuah badan atau lembaga yang memang ada dedikasi lah gitu terhadap ekonomi kreatif. Dan saya percaya sekali bahwa begitu itu kita fokus terhadap ekonomi kreatif dan itu akan menjadi sumbangan yang signifikan buat ekonomi Indonesia. Saya pikir itu harapan saya, Mas Ganjar, Pak Mahfud. Mas Adi, aku mau nanya sih sebenarnya kalau teman-teman kreatif ini prioritas yang dibutuhkan apa sih? Tadi ada badan pengelola, mungkin regulasi gitu. Tapi untuk teman-teman yang kayak tadi di Balikpapan atau di daerah-daerah, apa sih sebenarnya, Mas? Sebenarnya gini, Mas. Maksudnya belajar dari di luar yang sangat sukses itu kan Korea, Mas. Korea itu pemerintahnya berani mengendorse subsidi. Nah, pertanyaannya tentang kurasi, siapa yang disubsidi? Nah, itu harus hati-hati dengan mengkurasi karena wah ini karena dia kenal nih atau karena siapa. Jadi nggak bisa, Mas, maksudnya harus ada endorsement dan subsidi dari pemerintah. Tapi dengan kurasi yang tepat. Jadi siapa yang pantas? Karena nggak semuanya bisa di-endorse kan, nggak semuanya bisa disubsidi. Ya, jadi ini adalah tentang bagaimana mengkurasi dan kurasi itu kalau saya berpikir itu adalah sebuah lembaga badan independen. Jadi bukan pemerintah juga. Nah itu terdiri dari pelaku-pelaku juga orang. Jadi pemerintah jangan pemerintah yang memilih, maksudnya gitu. Kalau pemerintah yang memilih nanti salah lagi. Jadi ada lembaga kurasi. Nah lembaga kurasi itu yang memilih. Nah ini nih yang cocok di endorse nih ke Badan Ekonomi Kreatif itu. Jadi kalau pertanyaan Mas Ganjar tadi, ya itu tadi tentang endorsement. Itu kalau di Korea betul sekali, mereka mengendorse film, mereka mengendorse musik, sampai akhirnya musik itu yang membantu ekonomi. Jadi sekarang tuh nggak perlu lagi di-endorse, bahkan musik K-pop itu membantu ekonominya Korea. Saya pikir begitu, Mas. Mungkin ada cerita sedikit ini Pak. Kemarin itu teman-teman stand up tuh bikin film yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap. Ya. Dan sebelumnya yang menjadi film terbaik untuk Oscar itu adalah filmnya Korea. Yaitu cerita tentang seorang guru di Sukabumi, Parasit namanya. Namanya Rasid. Parasit, bukan Parasite, Oh, bukan Parasit. Iya. Parasit mah adanya Parus di, iya. 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 Maksudnya itu Pak, Parasite itulah. Akhirnya tuh karena ternyata yang didukung si Parasite itu dia tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh pemerintahannya melalui beberapa perusahaan-perusahaan yang memang hebat mendorong untuk mereka membuat seperti jadi mengundang untuk para juri-juri yang di sana memberikan ini untuk menonton secara khusus seperti itu dan akhirnya bisa menjadi yang pertama. Nah, perbedaannya dengan ketika film Ngeri-Ngeri Sedap itu ternyata sudah diajukan Pak ke sana. Dan
mungkin nggak tahu saya ngajuin proposal atau enggak, tetapi jawabannya dari kementerian itu adalah, wah selamat, semoga sukses. Udah itu aja Pak. Jadi enggak, iya didoain aja. Gitu saya. Jadi enggak ada dorongan untuk dia, akhirnya mereka berangkat hanya filmnya saja. Jadi tidak ada promo seperti apa yang seharusnya dilakukan di tempat sana. Itu yang memungkinkan bahwa sampai akhirnya kalau kita ngelihat dampak dari film Parasite itu adalah drakor itu bertumbuhan bukan hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri itu orang udah mulai kecanduan dengan yang namanya drakor. Akibat dari Parasite itu film tersebut. Itu luar biasa. Makanya betul sekali nanti butuh yang namanya ada majelis budaya gitu ya misalnya ya. Dari Presiden 3, dari DPR 3 gitu. Untuk nanti kan yang menunjuk orang-orangnya 3-3 gitu supaya tetap fair gitu. Nanti itu yang dikasih untuk didorong itu adalah orang-orang yang memang membutuhkan tersebut. Oke, luar biasa. Dan selain itu, ini karena ada Pak Mahfud juga, harapan teman-teman kita semuanya adalah penegakan hukum Pak. Siap, Udah saya catat. penegakan hukum. Karena gini nih Pak, penegakan hukum tuh ada sebuah cerita nih Pak ya. Di Indonesia, bukan di Indonesia, di luar negeri lah. Dan mungkin terjadi juga di Indonesia. Ada sebuah persidangan gitu Pak. Ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, terdakwa. pengacara ada. Pengacaranya, jaksa ini nanya ke terdakwa. Terdakwa nunduk aja gini. Apakah saudara menerima suap? Terdakwa diem aja gini Pak. Apakah Anda menerima suap? Terdakwa diem nunduk gini. Jawab. Saya kira pertanyaan tadi buat hakim Pak. Aduh. Itulah Pak, penegakan hukum kita berharap banyak pada Bapak Pak. Ini yang penting Pak. Ini sampai sejauh mana sih Pak? Bapak kan membuat yang namanya reformasi hukum ya Pak ya? Yang Terus hakimnya jawabnya kan gini, Pak saya kesini cari keadilan, kata terdakwanya. Kata hakimnya, kamu minta keadilan, ya Pak saya minta keadilan. Keadilan tuh harus beli di sini, katanya. Bukan minta. Jadi ada daftar harganya, keadilan segini, keadilan segitu, iya. Yang Mas tadi sudah ada dijawab mungkin dari yang Pak Mas Adi? Iya. Sudah ya? Oh ampun, sudah. Kurator, pentingnya kurator. Mungkin ada. Sama ini Pak, kalau dari kami Pak. Kami kan sering bikin pegelaran pertunjukan Pak. Stand up ya. Kadang nih tempat-tempat plat merah Pak. Harganya itu mahal. Sudah mahal mereka minta jatah free pass. Jatah ID. Tapi ID-nya diputer lagi Pak ke orang-orang yang sebenarnya tidak berhak untuk dapat. Itu satu agama. Padahal kalau kami bikin pegelaran, kayak kemarin kami bikin 3.000 orang sehari. Total 3 hari kita bawa 9.000 orang penonton. Di sana kami juga ada UMKM Pak. Jadi juga mengangkat para pedagang-pedagang gitu. Sebenarnya tuh jadi kayak untungnya buat mereka tuh jadi gak terlalu besar. Karena kami harus mematok harga sewa mahal untuk menutupi sewa tempat gitu Pak. Mungkin yang kayak gitu-gitu sebenarnya ada nggak apa bisa distandarisasi kalau buat acara kelas besar gitu misalkan yang menguntungkan banyak orang gitu Pak ya, termasuk pedagang yang mencari nafkah, mungkin di situ Pak. Sama perizinan kadang juga kita nggak tahu ini berapa sih harusnya karena kok beda-beda gitu Pak. Mungkin nanti ya Pak ya. Nanti. Iya, kalau tarif ya. Kalau tarif ada izin mesti dideklar itu. Berapa ditempel sehingga orang bisa mengerti. Lebih dari itu memang harus ada kontrol. Kontrolnya ada aplikasi namanya Lapor. Hari ini sudah ada. Mungkin tidak terlalu banyak dimengerti. Kalau masyarakat mengkomplain pemerintah melalui aplikasi Lapor, sebenarnya itu dashboardnya masuk kepada pemerintahan. Lapor itu aplikasi nasional. Saya pernah membuat namanya Lapor Gub. Ya namanya juga orang kampung dari daerah kan. Namanya Lapor Gub. Ini kemudian kita buat link, ini yang pertama waktu itu. Dari daerah kita linkkan ke aplikasi Lapor Pusat. Sehingga di situ akan disaring. Yang level provinsi sudah saya saring sendiri. Ini kabupaten terusin. Ini ke tingkat desa terusin gitu ya.
Nah tapi bagaimana dengan pusat? Izin konser ya, tuh para musisi kemarin komplain kepada saya. Izin konser itu ternyata rumit Pak. Rumitnya minta ampun, bahkan pernah ada izinnya dikeluarkan beberapa jam sebelum main sehingga tegang di sana. Ini mesti ada yang kontrol. Yang kedua, tadi terkait dengan mahalnya sewa. Sebenarnya bisa kita kategorisasi kok. Kalau ini bisnis yang kategorinya gede, jadi tarifin aja. Kalau itu UMKM, kasih gratis aja kan selesai itu sebenarnya. Sehingga fasilitasinya bisa berjalan. Praktek ini sebenarnya sudah banyak. Kami melihat inisiatif-inisiatif dari anak muda itu keren. Kapan hari saya nonton Pesta Pora ya yang di Ancol ya. Di J-Expo Pak, J-Expo. Ya, J-Expo, sorry. Itu Pak, kita nonton dari atas, penuh. Konsepnya bagus banget. Ada beberapa stage gitu ya. Main stage-nya ada satu, yang di dalam satu tradisional, komunitas, dan main bareng orang datang nonton. Itu gede banget. Dan ternyata dalam sejarahnya memang mereka mengembangkan sendiri, merangkak sendiri. Nah yang begini-begini mestinya memang ya dihentikan. Butuh kurator, butuh pengelola, titik-titik tertentu ada kreatif hub-nya gitu kan. Dan tidak harus bangun loh sebenarnya. Kok tadi ya kok. Saya punya beberapa gedung itu idle. Di Semarang itu dulu dipakai untuk UMKM, jualan nggak laku. Kita buat aja di situ co-working space ya, namanya Hetero Space itu ternyata berkembang. Saya buat di Solo, rame, dan ikut se-Indonesia. Saya buat baru gedung mantan Kawedanan di Purwokerto. Ini menarik juga. Sekarang setiap weekend tumplek-blek. Anak-anak muda kemudian berinisiatif ngajuin proposal, saya mau create ini, create itu. Dan kita cukup fasilitasi. Bayar? Enggak. Sebenarnya hanya butuh keputusan saja gitu. Kalau yang seperti ini masuk kategori gratis gitu ya. Gratis ntar lapor. Kan dia kalau gratis dari usaha kecil kan naik kelas nih. Kalau udah naik kelas jangan ngaku kecil dong. Ya fair dong. Makanya dibantu stimulus di depan. Terus kemudian dia besar, mulai kita lepas. Dia akan narik yang kecil. Nanti kesempatan kita berikan kepada yang startup lain, yang kecil lain, yang didampingi, yang nanti perlu dikurasi itu tadi. Gitu bro. Ya luar biasa, idenya luar biasa. Jadi bagaimana kategori tadi gedung. Jadi gedung ini kalau memang buat bisnis kita normalkan. Tapi kalau buat UMKM, buat teman-teman berkreasi kecil, konser-konser yang buat kreasi, itu kita ada subsidi silang. Subsidi silang. Kalau misal dia konsernya konser dangdut, subsidi suling. Nah itu bisa. Harus Saya mau ngerespon soal perizinan tadi ya Mas. Ini penting. Mumpung ada cawapres dan capresnya ya. Selama ini masih diwarisi sejak zaman Orde Baru. Yang ngasih izin pertunjukan kesenian itu polisi. Padahal kawan-kawan kita di kepolisian sejak sekolah di Akpol tidak diajari membaca skenario teater, tidak dipelajari sastra dan ilmu-ilmu seni. Lawang tidak punya ilmu seni, kok ngasih izin? Ini bagi saya absurd. Apalagi kalau seni itu mainnya di tempat seni. Kayak saya kemarin main di tim itu Pak, izinnya harus dari kepolisian. Aneh untuk saya. Seharusnya izin dari kepolisian itu jika kesenian itu berpotensi mengganggu ketertiban umum. Misalnya keseniannya main di Gelora Bung Karno, bukan tempat yang semestinya. Tapi kalau di gedung kesenian, tim, taman budaya, di padepokan seni, itu cukup pemberitahuan. Ini kepastian hukum ya. Jadi kami... Kemarin acaranya memang potensi ribut ya? Enggak. Enggak, itu sudah kebiasaan. Jadi saya juga sudah protes berkali-kali. Tapi tetap aja ya. Tetap polisi konsisten. Padahal polisi juga sudah mengakui bahwa di Akpol mereka tidak diajari membaca kekuatan seni itu. Pilihannya mana? Izinnya dipindahkan kepada otoritasnya atau polisinya diajari soal kesenian? Polisinya nggak usah macam-macam, kerjaannya udah banyak. Polisi biar ngurusi keamanan dan ketertiban umum saja. Dan urusan kriminal gitu aja.
Mungkin bisa nanti kalau kita berkesenian susah pakai Gelora Bung Karno, bisa disediakan yang lebih kecil. Mana? Apa tuh? Gelora Bung Karni. Oh, ILC, Gelora Bung Karni. Banyak rehatnya dong. Bagus sih. Ini satu lagi penting karena tadi saya menghadiri pembukaan Kongres Kebudayaan, Mas. Tadi baru berlangsung. Nah, isu yang paling banter, ini kan selalu Pak Jokowi, kepala negara ya, itu selalu mengatakan genetika bangsa ini adalah kebudayaan. Bung Karno pun mengatakan begitu. Tapi hari ini kementeriannya itu udah pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. 4 diusung semua. Pertanyaannya atau harapannya, apakah mungkin capres dan cawapres kita kali ini di masa mendatang itu jika terpilih berkemungkinan melahirkan Kementerian Kebudayaan. Tepuk tangan dong. Itu kebayang 4 tuh kebudayaan, terus juga pendidikan, ristek itu. Sementara menterinya nggak bergerak. Nah diem. Ya kan Bukan. Nadim. Harusnya kan bergerak. Nadim. Nadim. Iya. Nadim. Iya. Tapi tulisannya gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Nah ini. Nah oke, nih enak nih, udah santai aja. Iya. Namanya siapa? Nama saya Najmi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, mantan Najmi ini ya. Najwa, ya. Mungkin yang saya tanyakan ini agak serius ya. Jadi saya ingin bertanya mengenai isu yang belakangan ini lagi booming Pak. Mengenai keputusan MK yang katanya mau memutus syarat usia untuk capres dan cawapres yang diduga untuk meloloskan salah satu calon. Dan seperti yang kita tahu, hal itu tuh menimbulkan kontroversial dari warga sekitar, termasuk kita sebagai mahasiswa, menimbulkan pro dan kontra juga. Yang ingin saya tanyakan, apa pendapat Bapak mengenai hukum yang seakan-akan dipermainkan atau memang dimainkan oleh pihak tersebut? Dan apakah saat nanti Bapak terpilih atau, dan apakah jika Bapak terpilih nanti, Bapak akan meneruskan hukum tersebut? Gitu. Atau mau ganti gitu? Iya, atau dihapus gitu. Kalau terpilih sih mungkin MK akan diganti MD. Monggo mungkin Pak Mahfud mau jawab ini karena berhubungan dengan hukum ini. Ya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah dijatuhkan dan sudah mengikat apapun isinya itu tetap harus dilaksanakan. Karena mudaratnya akan lebih banyak tuh kalau dipersoalkan lagi nanti berakibat pada pemilunya. Oleh sebab itu ini harus kita terima sebagai kenyataan karena menurut konstitusi setiap putusan hakim itu kalau sudah inkrah ya mengikat harus laksanakan. Kalau kita berdebat lagi soal itu nanti malah ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini. Udah pelaksanaan pemilu. Tetapi bagi yang pernah terjadi itu tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya. Misalnya yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan atau hubungan kepentingan politik itu hakim tidak boleh mengadili. Selain itu, Mahkamah Konstitusi itu tugasnya bukan membuat, tetapi membatalkan. Tugas utamanya ini batal gitu. Tapi ini tidak batal, tapi ditambah itu sebenarnya tidak boleh kalau aturan. Tetapi kedepannya tidak boleh terjadi. Dan sekarang ini sedang berproses satu majelis kehormatan hakim. Tadi sudah diumumkan akan dibentuk majelis kehormatan hakim untuk mengadili secara etik hakim-hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Tapi ya jangan terlalu optimis juga karena kadang-kala siapa yang akan menjadi majelis itu terkadang bisa dibeli juga. Bisa direkayasa juga, kamu yang jadi. Jadi keputusan ini bisa saja terjadi jika situasi pengembangan dan pembangunan hukum masih seperti sekarang. Tapi ini semua jadi pelajaran bagi kita agar ke depan itu tidak boleh terjadi lagi. Itu aja. Terima kasih. Iya.
Jelas ya. Jadi mau kita nggak suka atau gimana juga ya keputusannya sudah dibuat, harus tetap ditaati walaupun kita tidak srek dengan hal tersebut ya. Saya yakin perasaannya sama dengan beberapa orang yang banyak sekali itu. Mewakililah Najmi ini. Ya karena kepastian hukum, undang-undang itu harus pasti gitu ya. Istilahnya jangan sering berubah-ubah. Karena kita tahu yang namanya kan ada undang-undang dasar. Iya. Nah kalau sering berubah-ubah nanti orang masyarakat dasar undang-undang. Nah itu takutnya ya kan. Kepastian hukum itu yang penting. Iya. Begitu Mama Dede. Mama Dede. Mama Dede. Nih. Kelamaan Mama Dede ngeliat yang pakai jilbab pengen salim masih berasa. Kebiasaan ya. Biasa dia. Aduh. Oke. Yang lainnya mungkin ada lagi? Cukup? Oh, yang di belakang nih. Satu lagi nih Pak. Satu, dari yang belakang nih. Siap. Ya terakhir nih yang belakang nih. Ini yang laki nih. Nah. Lekong banget nih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fai Harahap, saya dari Sumatera Utara, dari Medan lebih tepatnya. Sekarang saya bekerja di salah satu company yang bergerak di bidang aset digital cryptocurrency. Dan saya juga sedang fokus dalam program pascasarjana saya. Di sini saya ingin membahas tentang hukum Pak Mahfud sebenarnya. Saya pernah dengar Pak Mahfud menginformasikan atau berbicara dalam publik terkait permasalahan di Indonesia setengahnya terkait dengan hukum. Dan apabila permasalahan hukum itu terselesaikan, mungkin setengah masalah lagi akan gampang mengikuti penyelesaiannya kembali seperti itu. Di sini saya ingin concern bahwa bagaimana reformasi hukum yang Bapak ingin lakukan di kepemimpinan apabila Bapak Pak Ganjar dan Pak Mahfud bakal terpilih menjadi pemimpin Indonesia. Sementara in case di sekarang itu masih banyak kasus-kasus hukum yang bersifat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan banyak kasus-kasus viral yang ditutup mata oleh penganalisa hukum atau orang-orang yang berada di balik hukum tersebut. Jadi saya ingin concern terhadap reformasi hukum apa yang bakal diterapkan setelah Bapak terpilih. Terima kasih semua. Iya. Monggo. Ya, jadi masalah hukum di Indonesia ini secara konseptual, sekarang ini kalau hukum itu kan ada 3 ya. Satu isinya, yang kedua aparatnya, yang ketiga budayanya, perilaku masyarakatnya. Maka yang akan kita mulai ke depan, isinya itu tidak jelek-jelek amat lah, bisa diperbaiki secara pelan. Tapi ini aparat, di tempat kita tuh aparat penegak hukum yang rusak. Aparat penegak hukum itu kan ada jaksa, hakim, polisi, pengacara. Nah di sini sering terjadi mafia, sering terjadi kolusi. Di tingkat pemerintah itu di birokrasi juga sudah sering terjadi transaksi, ya, transaksi, konflik of interest. Sehingga kalau saudara lihat sekarang masalah pelanggaran hukum dan korupsi, kolusi terjadi di semua lapisan. Di Kemdikbud ada, di Kemsos ada, di Kementan ada, semua itu ada proses-proses transaksi gelap untuk penerbitan izin-izin, penentuan proyek dan sebagainya. Nah itu semua ada di tingkat pelaksana aparat dan birokrasi. Nah oleh sebab itu kalau tadi ada kata tumpul ke atas tajam ke bawah, maka kebijakannya ke depan itu pada tataran tengah penegak ini, di atas itu harus dilakukan penegakan kepastian bagi izin-izin dan proses-proses mekanisme investasi dan perekonomian itu harus ada kepastian. Karena ini yang sering terjadi itu, saya memberi izin investasi kepada Cak Lontong gitu. Sudah dapat, Cak Lontong masih bekerja gitu. Lalu ada yang datang lagi, Denny datang, diberikan lagi di tempat yang sama. Sehingga nanti datang lagi yang lainnya Akbar, diberikan lagi. Sehingga tumpang tindih, lalu terjadi kisruh di sini. Di situ korupsi besar-besaran terjadi, kemudian hukumnya tumpul karena menyangkut orang kuat yang punya modal, kemudian menyangkut aparat, menyangkut pejabat yang membuat keputusan-keputusan. Di sini hukum tumpul biasanya. Nah di sini yang harus kita tata. Ke bawah, rakyat kecil ini, yang haknya sering dilampas secara tidak adil, itu harus kita beri perlindungan. Jadi di atas itu harus penegakan dan kepastian, ke bawah perlindungan. Ini di poros yang tengahnya nih, poros aparat penegak hukum. Kalau isinya itu gampang sih, lebih gampang kalau moral aparat dan ini sudah kita bisa perbaiki. Itu aja dulu ya. Siap. Ya.
Terima kasih dan ini mungkin juga sudah menjelang maghrib ya. Iya. Sekali lagi kami mewakili teman-teman semuanya mengucapkan terima kasih sudah diberi ruang berdialog kepada Pak Mahfud, Pak Ganjar, terima kasih. Sekali lagi ini adalah sesuatu yang pingin kita terus, jadi kita sharing-sharing seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Mungkin dari teman-teman musisi juga. Ya. Tadi senang sekali ada dialog ini dan sekali lagi terima kasih Mas Ganjar, Pak Mahfud. Insya Allah menang. Harapan kami Kita doakan. Kita doakan sama-sama. Ya. Amin. Yang orang baik pasti pilih orang yang terbaik, yang baik. Kobul. Ya. Terima kasih sekali Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah buat kita semua. Dan mungkin terakhir dari Pak Mahfud atau Pak Ganjar untuk closing statement di sore hari ini. Terakhir mungkin silakan Pak. Acara close. Udah, enak kan kayak gini tuh. Singkat padat. Mas Butet makasih juga Mas Butet ya. Sehat terus. Butet makasih ya. Iya.